selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham grup HT atau grup MNC. Yang pertama KEPIK, kedua IPTP, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam BABP, ketujuh MSKY, ke-8 BMTR, dan terakhir MNCN. Langsung saja ke saham pertama, ada KEPIK yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 103. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell ya, karena di hari Senin dia jualan cukup signifikan. Kalau dilihat dari bokor samarinya, hari Jumat juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KEPIK gagal bertahan di atas EMA 200 garis merah ini, tapi menurut saya masih aman selama di atas 100 ya. Pokoknya jangan sampai turun dari 100. Kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, siapa tahu KEPIK cuman koreksi kecil lagi hari Senin baru setelah rebound atau minggu depan rebound, bisa buy di area 100 ya. Sesuaikan di harga berapa Bapak Ibu mau belinya ya. Area-area support nih, buy on support bisa dengan targetnya ya, target kenaikannya ya 108, 110 itu aja. Kan lumayan dari 100, 102 atau 103 beli, harga penutupan hari Jumat naik ke 108, 5%, naik ke 110, 3%. Dalam satu hari kalau dikasih ya udah realisasikan aja. Nggak perlu berharap dia naik ke 120. Kalaupun habis di TP dia naik ke 120, ya bukan rezeki. Kalau Bapak Ibu maunya main cepat dan aman, ibaratnya udah realisasikan profit tipis nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu yang juga mau profit yang besar, persentasenya di 2 digit ke atas, misalnya 10% ke atas, ya atur bagaimana strateginya ya. Bisa nggak? Tetap bisa. Yang penting harus siap, jaga-jaga dengan trailing stop kalau sahamnya berbalik arah. Jadi seperti itu untuk KEPIK. Kalau dilihat dari candle mingguannya dia membentuk candle hammer terbalik ya. Volume 3 minggu meningkat, dia harus rebound minggu depan dia biar bagus teknikalnya lagi. Kalau minggu depan dia jebol tuh 100, ya berpeluang ke 90, bisa juga malah ke 80, gagal breakout dari 100. Kalau di candle bulanannya dia membentuk candle doji dan mau penutupan habis bulan ya. Ya menarik lah, kalau volumenya biasa aja bisa aja April kembali rebound. Karena kenapa? Karena KEPIK ini sudah turun sangat dalam ya. Dia pernah di harga 1500-an dan sekarang di harga 1000. Oh ini waktu itu stock split ya. Nih 1:5. Nah, ya ada peluang lah kalau dilihat dari bulanannya besar ya volumenya. Semoga aja bulan depan langsung kembali ke atas ya. Targetnya masih sama nih 120 terdekat, kalau itu di break ya sangat mungkin ke 140 sampai 150 kalau dilihat dari candle bulanannya. Jadi seperti itu. Untuk KEPIK langsung saja ke saham kedua, ada IPTP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IPTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPTP ya masih membentuk ini, bisa juga pola descending triangle atau bisa juga terbentuk ini pola bullish pennant ya. Mana yang cocok aja. Ya kuncinya memang 150. Kalau di break itu baru rally dia. Targetnya ya bisa 180. Tapi kalau dilihat dari candle hari Jumat, dia ini kan gagal lewat 140. Ya bisa dibilang itu resisten terdekatnya yang harus di breakout. Ya kalau mau bagus Senin harus breakout. Itu aja 140. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan ya bisa ke 128, 130 itulah. Ini kalau saya sih pakai low-nya ini aja yang 2 kali disentuh di tanggal 10 Maret dan di tanggal 16 Maret. Ini bisa dibilang support yang harusnya nggak boleh dijebol kalau dia mau masih ke atas. Kalau dia jebol, support konsolidasinya ya peluangnya ke 110 sampai 100 lagi. Jadi kalau mau bagus, kalaupun harus turunnya ke 128, 130 aja, mantul lagi ke atas ya. Dan bagusnya lagi kalau hari Senin langsung kembali ke atas 140. Dan bagusnya lagi kalau breakout 150. Seperti itu. Untuk IPTP, MACD-nya masih mengarah ke atas. Walaupun melandai, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume kecil saat koreksi ya. Tunggu hari Senin lah ya. Kalau Senin market mendukung grup MNC, grup HT rebound, peluang IPTP itu minim-minim bisa ke 144 inilah, lumayan kan.
8 poin area resistennya ini. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham ketiga, ada IATA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,8% ke harga 202. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, kalau dihitung selama seminggu ya ada sedikit net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang IATA lagi didistribusi di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IATA gimana arahnya? Ya kalaupun turun memang candle-nya bisa jadi turun. Kalau saya lihat bisa ke 190 sampai 180. Bisa indikasinya dia gagal breakout 200 ya. Karena kalau di hari Senin jebol ya gagal. Dan di mana bisa beli ya bisa beli di 190. Siapa tahu ada pantulan dari EMA 20-nya ini garis ungu atau bisa di 180. Idealnya memang di 180 karena itu adalah support konsolidasinya. Ini kan dia gagal nih. Satu kali gagal. Ini bisa gagal juga 2, 3 kali gagal ya turun dulu. Keempat kalinya kalau break ya semoga aja valid ya dan ke atas. Tapi ini kalau dilihat dia koreksi dengan volume kecil, semoga aja IATA bertahan di atas 200. Kalau ternyata dia rebound hari Senin, targetnya itu 220. Dan kalau itu di breakout, strong uptrend lagi untuk IATA lanjut naik ya. Kalau dilihat dia juga pernah di harga 280 ya bisa lah menyentuh 280. Harusnya 200-nya nih dijaga ya. Semoga aja nggak false breakout dan melanjutkan kenaikan. Kalau ke 280 itu lumayan kan 40% dari harga sekarang. Semoga aja bisa. Kalau Bapak Ibu time frame-nya agak panjang, Bapak Ibu jauh-jauh juga bikin support dan resistennya. Misalnya beli di 200 ya harus siap cut loss. Kalau dia jebol 180, kalau misalnya beli di 200 ya udah cut loss-nya 14%. Dengan targetnya naikin aja 250 aja dulu terdekat ya 23%. Jadi reward-nya 1/2 apalagi ke 280 sampai 300 kan. Lumayan ya. Cuman time frame-nya lebih panjang tapi ini saham resiko tinggi ya pergerakannya mungkin akan volatil. Tapi sebaiknya Bapak Ibu mainnya main pendek aja. Beli support, jual dekat resisten, kalau dia bisa breakout hold ya kalau dia balik lagi job TP ya gitu-gitu aja. In out aja 1 2 hari 3 hari kan. Tunggu lagi di bawah. Jadi bisa seperti itu juga atau atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau trennya untuk minggu depan mungkin ya kalau dia jebol 200-nya nih turun ke 190 180 ya itu menarik untuk buy. Tapi kalau ternyata dia bertahan ya coba aja Bapak Ibu beli di area 200 sampai 206-nya ini dengan target terdekat 220. Seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham keempat, ada Behit yang di hari Jumat ditutup menguat 3,44% ke harga 60. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bid offer-nya terlalu tebal. Jadi agak lama kalau untuk trading cepat ya. Kalau yang untuk swing ya bisa diatur dengan trading plan. Kalau dia dari asing, Behit dijual asing terus ya selama seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Behit rebound ya. Oh ya, naik tipis 33,44% dan kemana arahnya kondisi seperti ini bisa aja naik ya. Dan apakah menarik untuk Behit? Menurut saya kalau kemarin beli di 58 atau sebelumnya itu beli 57 yaitu area beli dekat dengan 55. Kalau sekarang sudah di pertengahan. Karena naiknya cuma 5 poin dan turunnya 5 poin ya. Turunnya anggap aja kasih toleransi 2 tick, di bawahnya 2 tick berarti ya di 53 cut loss-nya kan jauh tuh. Dari 60 ke 53 berarti 7 poin. 7 poin tuh 11,5% cut loss-nya aja. Nah, jadi lebih ke wait and see lah. Kalau untuk ke pick mending Bapak Ibu lihat IATA atau PTP atau ke pick ya. Kalau Behit nih agak lambat juga pergerakannya karena yang bid offer-nya terlalu tebal nih ya. Jadi seperti itu untuk Behit. Behit nih akan menarik kalau sudah kembali breakout 64-nya ya. Baru tuh mantap. Apalagi kalau dia break 68-nya ini bisa strong uptrend ya. Tapi terdekatnya dulu 64. Jadi seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham kelima, ada Becap yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,64% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang Becap lagi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap kemana arahnya? Arahnya bisa turun, bisa akan uji support terdekat 280. Jadi kalau mau bagus Becap itu Senin atau Selasa harus kembali lagi ke 300 biar lanjut naik lebih tinggi ya. Dan juga Becap kan sudah dibuka atau dikeluarkan pemantauan khusus yang
auto reject atasnya cuma 10%, sekarang itu bisa 25%. Ya mungkin respon pasar dikoreksi dulu 2 hari ya. Jadi minggu depan dilihat aja tuh, kalau dia break 300 tuh ada peluang bagus sepertinya untuk Becap kembali lanjut ya. Kalau dilihat juga Becap ini sudah breakout dari resisten semenjak Mei 2019. Bahkan dia sudah hampir membreakout lagi resistennya di 350. Dan menarik nggak untuk Becap? Menarik Becap, lihat aja 1-2 hari ke depan ya arahnya kemana. Kalau saya lihat ya, kalau dia break lagi 300 itu lanjut tuh, bisa aja arah ya. Karena kenapa? Karena dia ini juga udah harusnya confirm breakout rounding bottomnya ini ya. Cuman ya memang lagi pemantauan khusus ya, mungkin ada yang profit taking dari bawah ya udahlah. Kalau dilihat profit takingnya juga ya biasa aja ya. Seharusnya sih masih aman lah ya. Ya lihat hari Senin aja. Siapa tahu dibawa ke bawah dulu 280 274 nih ya, ini dapat harga lebih murah ya bagus. Tapi kalau dia turun lebih dalam ya siap-siap ke 240 250. Konsolidasi lagi. Bisa aja ini gagal lewat 1, ini 2, dia turun dulu, konsol di area ini baru naik lagi. Ya yang kuncinya ini 250 240 ini kalau bisa jangan sampai jebol. Ini support 1, support 2. Kalau ke 200 keterlaluan lah ya. Tapi apakah mungkin? Seharusnya enggak. Kalau saya sih kalau beli di 250 240 ya saya exit dulu. 5% saya exit daripada dibawa ke 200, hampir 20% kan. Sayang. Kalau menurut saya ya saya cut loss dulu baru buyback di bawah. Jadi seperti itu. Untuk Becap tinggal diperhatikan hari Senin apakah dia mampu breakout 300. Kalau mampu itu menarik. Jadi seperti itu. Untuk Becap langsung saja ke saham ke-6. Ada BABP yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 1,09% ke harga 180. Kalau dilihat transaksi asing, buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, BABP ada sedikit akumulasi oleh broker-broker asing JP, AK, BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP kemana arahnya ya, kalau mau bagus harus rebound hari Senin. Nggak boleh lagi turun dari 180, dan bagusnya lagi kalau dia bisa break, ini terdekat dulu aja ya. Kalau dilihat nih kan gagal terus lewat 190 lah. Konfirmasinya memang 190 aja ya. Perubahan praksi harga. Kalau dia break 190 itu bisa kembali lanjut uptrend. Dan ini akan menjadi swing low untuk BABP. Jadi seperti itu aja untuk BABP. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini risk rewardnya 1:1. Naiknya 20 poin enggak ya, 1:2. Naiknya 20 poin, cut lossnya cuma 10 poin atau 12 poin nih. 7-8% cut loss, TP-nya 11%. Jadi risk reward-nya 1:1,5. Kalau tertarik ya boleh. Cuman kalau saya lebih enggak ya, daripada BABP mending cari Becap atau Kepik, IPTP, IATA. Tapi kalau sektor bank digital rebound ya pilih BABP. Jadi seperti itu ya. Untuk BABP belum menarik kalau belum di atas 200. Langsung saja ke saham ke-7. Ada MSKY yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 2,4% ke harga 486. Kalau dilihat transaksi as seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, MSKY sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSKY kemana arahnya? Ya potensi arah bisa ke 460 ya, bukan ke 440. Kalau saya lihat sih 460 karena yang turunnya ini sekitar 40 poin. Jadi lebih ke wait and see aja dulu, kecuali Senin dia kembali ke 500. Nah itu bisa perhatikan tuh, kalau dia malah kembali turun, jaga aja di 460. Pas kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Jadi seperti itu. Untuk MSKY koreksi juga dengan volume kecil, dan saat koreksi 4 hari juga volumenya makin kecil ya. Tapi jangan percaya volume kecil, kalaupun dia harus jebol support ya harusnya exit dulu. Kecuali volume kecil ternyata dia rebound tuh hari Senin. Nah itu menarik kalau ternyata rebound hari Senin kembali ke 500. Jadi bisa lanjut lagi dia. Minim-minim 560 dan bisa ke 600. Semoga aja MSKY masih akan uptrend ya. Kalau dilihat nih dia belum mampu melewati downtrend channelnya. Ya nunggu breakout 550 560 nih lah. Dia strong uptrend lagi. Jadi seperti itu. Untuk MSKY langsung saja ke saham 8. Ada BMTR yang di hari Jumat ditutup di harga 250, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR yang belum kemana-mana ya.
Tapi kalau dilihat volume mulai meningkat nih 4 hari, terus dia koreksi dengan volume kecil ya. Yang penting jangan jebol lagi 250 lah. Kalaupun dia konsolidasinya di atas 250 sampai 260. Naik turunnya itu 4%-an aja ya. Seperti itu. Kalau saham BMTR memang nggak bisa tinggi ya, naik turunnya pelan-pelan aja. Ini kemarin memang ada sentimen apa terus ditarik naik, tapi habis itu dia turun lagi. Jadi apakah menarik untuk BMTR ya? Kalau untuk Bapak Ibu simpan swing trade atau 6 bulan, setahun ke depan ya, harga sekarang itu harga Pak murah di bottom, tinggal nunggu naiknya aja. Cuman perlu kesabaran ya. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja beli di 250-an ya ini. Tinggal cut loss, tarik langsung di bawah 240. Dengan target kenaikan terdekat 260 dan bisa ke 280. Karena BMTR juga sudah membuat swing low barunya di 240 ya. Ini naik kan swingnya. Nah, jadi potensi besar BMTR ya akan arahnya ke atas, cuman lambat pergerakannya. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bercat di atas nol juga terbentuk. Jadi masih menarik untuk BMTR ya. Untuk di swing trade, bukan di trading cepat atau scalping ya, karena lambat pergerakannya. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham terakhir, ada MNCN yang hari Jumat ditutup di harga 935 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, nilainya juga cukup meningkat ya setiap harinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN membentuk candle doji, dan apakah ini menarik? Ya menarik kalau lanjut naik. Pokoknya hari Senin atau Selasa harus breakout tuh 950. Kalau dia break 950, targetnya itu 1000 sangat mungkin. Dan terlihat juga volume meningkat signifikan ya. Seminggu kemarin meningkat ya 950 lah ya. Dulu nggak usah tinggi-tinggi ke 1000. 950 itu di breakout, peluangnya akan confirm, bisa dibilang double bottom, dan target kenaikannya minim bisa ke 1100 sepertinya. 1100 kalau itu confirm breakout ya, kuncinya 950. Semoga aja breakout. Kalaupun nekat beli di harga sekarang bisa nggak ya? Kalau Bapak Ibu mau, tinggal cut loss saja kalau dia jebol 900. Memang dekat dengan resisten, tapi peluang untuk breakout itu besar. Tapi ya tetap ada strategi ya, dan disclaimer on. Jadi seperti itu. Dan juga MNCN ini lambat gerak. Yang penting sabar, karena MNCN masih under value. Oh nggak salah itu hitungan harga wajarnya itu di 1500-an sampai 1700-an lah ya. Itu dari tahun lalu laporan keuangan yang terbaru ya, saya nggak hitung. Tapi ya masih under value MNCN. Jadi seperti itu aja untuk MNCN ya. Kalau MNCN dari 960 Bapak Ibu beli hot dan dia ke 1240 aja udah cukup lumayan tuh kan, 25%. Nih bahkan 28. Jadi menarik lah untuk MNCN bagi yang sabaran. Kalau yang nggak sabaran ya mainnya di Kepik, IATA, Becap, IPTP, MSK ya itu. Kalau di BMTR, di MNCN ya lambat, cuman fundamentalnya bagus. Yang penting sabar aja. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini untuk saham-saham grup MNC. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Fortnite Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.